Banyak dari kita merasa bebas dalam berpikir dan mengambil keputusan. Namun kenyataannya, banyak dari keputusan dan cara berpikir kita telah dipengaruhi, bahkan dikendalikan oleh sistem yang tidak kita sadari. Sistem ini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari media sosial, budaya konsumerisme, hingga norma sosial yang diterima secara luas. Sistem ini bekerja secara halus dan perlahan, membentuk pola pikir dan perilaku kita dari hari ke hari tanpa kita sadari. Jika kamu ingin benar-benar membebaskan diri dan mengambil kembali kendali atas hidupmu, penting untuk memahami bagaimana sistem ini bekerja, bagaimana ia mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, dan bagaimana cara melepaskan diri darinya agar bisa menjalani hidup yang lebih otentik dan bermakna. Salah satu cara utama sistem memperbudak pikiran kita adalah melalui informasi yang berlebihan. Di era digital ini, kita dibanjiri oleh arus informasi setiap saat. Notifikasi, berita, dan konten viral terus-menerus membanjiri otak kita, membuat kita sulit berpikir jernih. Ketika otak terus dipaksa memproses informasi tanpa henti, kemampuan kita untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang matang menjadi terganggu. Akibatnya, kita menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh opini orang lain dan lebih rentan terhadap manipulasi. Kita merasa selalu sibuk dan produktif karena terus menerima informasi, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Kita justru kehilangan fokus dan ketajaman berpikir. Untuk keluar dari jebakan ini, penting untuk mulai membatasi konsumsi informasi. Pilih dengan bijak apa yang layak dikonsumsi dan sisihkan waktu untuk refleksi tanpa gangguan. Cobalah untuk memiliki waktu khusus setiap hari di mana kamu tidak mengakses media sosial atau berita, dan gunakan waktu tersebut untuk berpikir, menulis, atau sekadar merenung. Dengan begitu, kamu bisa melatih otak untuk kembali fokus dan berpikir lebih jernih. Sistem juga memperbudak kita melalui norma-norma sosial yang diterima begitu saja. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengikuti arus, menjalani hidup sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Sekolah, pekerjaan, gaya hidup, semuanya seringkali diikuti tanpa benar-benar dipertanyakan. Akibatnya, banyak orang menjalani hidup bukan berdasarkan keinginan mereka sendiri, melainkan berdasarkan ekspektasi lingkungan. Kita sering merasa tertekan untuk memenuhi standar tertentu, bahkan jika itu bertentangan dengan nilai dan tujuan hidup kita. Jika kamu merasa terjebak dalam siklus ini, mulailah mempertanyakan setiap pilihan yang diambil. Apakah keputusan itu berasal dari keinginan pribadi atau hanya karena tekanan sosial? Dengan mempertanyakan setiap keputusan, kita mulai membuka ruang untuk kebebasan berpikir yang sesungguhnya. Latih dirimu untuk mengenali kapan kamu melakukan sesuatu karena benar-benar ingin, dan kapan karena hanya ingin memenuhi ekspektasi orang lain. Semakin sering kamu melatih kesadaran ini, semakin mudah untuk melepaskan diri dari tekanan sosial yang tidak perlu. Lebih dari itu, sistem juga memanfaatkan ketergantungan kita pada kenyamanan. Kita diajari untuk memilih jalan yang paling mudah, menghindari ketidaknyamanan, dan mencari kesenangan instan. Hal ini menciptakan budaya yang anti-proses, di mana orang-orang lebih memilih hasil cepat tanpa melalui perjalanan yang menantang. Padahal, pertumbuhan sejati hanya terjadi ketika kita berani keluar dari zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Jika ingin keluar dari perbudakan sistem, kita harus mulai membiasakan diri dengan ketidaknyamanan. Belajar menerima proses, menghadapi tantangan, dan menunda kepuasan adalah kunci untuk membangun ketangguhan mental yang sesungguhnya. Mulailah dengan langkah kecil, seperti menghadapi ketakutan yang selama ini dihindari, atau mencoba sesuatu yang baru yang menantang zona nyamanmu. Dengan begitu, perlahan-lahan, kamu akan membangun keberanian dan ketangguhan yang menjadi modal penting untuk hidup yang lebih bebas dan bermakna. Sistem juga memperbudak melalui ketergantungan pada teknologi. Kita merasa tidak bisa hidup tanpa ponsel, media sosial, atau aplikasi yang memudahkan hidup. Namun,
Di balik kemudahan itu, ada ketergantungan yang semakin mengakar. Ketika kita mulai merasa gelisah jika tidak memeriksa ponsel, itu tanda bahwa kita sudah terjebak dalam kendali teknologi. Ketergantungan ini bukan hanya mempengaruhi bagaimana kita menghabiskan waktu, tapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia sekitar dan bagaimana kita membangun relasi. Mulailah dengan membuat batasan, seperti waktu bebas gadget atau puasa media sosial, agar bisa kembali mengendalikan hidup dan tidak diperbudak oleh alat yang seharusnya menjadi pelayan, bukan tuan. Cobalah untuk menetapkan waktu tertentu dalam sehari di mana kamu benar-benar tidak menggunakan perangkat digital, dan gunakan waktu tersebut untuk melakukan aktivitas yang membangun, seperti membaca buku, menulis, atau berjalan-jalan di alam. Dengan begitu, kamu akan merasakan kembali kebebasan yang sejati dari ketergantungan teknologi. Selain itu, sistem juga memperbudak pikiran kita dengan menciptakan ketakutan yang tidak nyata. Kita diajari untuk takut gagal, takut berbeda, takut tidak diterima, dan takut ditinggalkan. Ketakutan-ketakutan ini membuat kita berhenti mencoba, berhenti bermimpi, dan hanya menjalani hidup dengan cara yang aman dan datar. Ketakutan yang tidak berdasar ini membuat kita lebih mudah dikendalikan dan patuh terhadap sistem yang ada. Untuk melawan ketakutan ini, kita perlu menyadari bahwa sebagian besar ketakutan hanyalah ilusi yang dibangun oleh sistem untuk membuat kita patuh. Mulailah dengan menghadapi ketakutan kecil setiap hari. Dengan melatih diri menghadapi ketidakpastian, kita akan semakin kuat dan tidak lagi mudah dikendalikan oleh rasa takut yang tidak berdasar. Cobalah untuk menantang dirimu sendiri dengan melakukan hal-hal yang selama ini kamu hindari karena takut gagal. Dengan begitu, kamu akan menyadari bahwa banyak ketakutan hanyalah bayangan yang tak berdasar dan tidak memiliki kekuatan nyata atas dirimu. Proses membebaskan diri dari perbudakan sistem bukanlah perjalanan yang mudah. Dibutuhkan kesadaran, ketekunan, dan kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Namun, setiap langkah kecil menuju kebebasan berpikir akan membuat hidup terasa lebih bermakna dan otentik. Karena pada akhirnya, hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh dan keputusan yang diambil dari kehendak bebas jauh lebih membahagiakan daripada hidup yang sekadar mengikuti arus. Jadi, mulai sekarang, ambillah kendali atas pikiran dan hidupmu. Pertanyakan setiap kebiasaan, setiap keputusan, dan setiap pengaruh yang masuk. Dengan begitu, kamu bisa benar-benar bebas dari perbudakan sistem dan hidup dengan cara yang lebih bermakna dan penuh kesadaran. Bebaskan dirimu dari batasan yang tidak nyata dan mulai jalani hidup dengan keyakinan dan keberanian. Karena kebebasan sejati dimulai dari keberanian untuk berpikir, mempertanyakan, dan mengambil langkah berani untuk membentuk hidup sesuai dengan visi dan nilai yang kamu yakini.